Kalau saya jadi biasa-biasa saja yang nggak sholat ataupun nggak ikut aktif di dalam agama itu, biasa saja, nggak ada yang mengganggu. Hanya karena saya ini ikut Yesus dan masuk agama itu, nah mereka marah, mereka benci. Apalagi saya tahu persis seluruh ajaran agama itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana kecurangan-kecurangan ya yang dilakukan oleh para penerjemah ya ataupun kerancuan-kerancuan yang ada di dalam Bible ya, yang dimana Bible ini ya untuk mendukung ketuhanan Yesus ya, Yesus itu sebagai Tuhan, maka dibuatlah sedemikian rupa dengan segala kecurangan-kecurangannya di dalam terjemahan maupun di dalam teks asli itu sendiri ya. Jadi ini akan menambah ilmu. Nanti ini saya ambil dari channel aduh lupa saya. Nanti linknya saya letakkan di saya letakkan di deskripsi ya. Nanti mohon dikunjungi juga. Di sana videonya cantik-cantik dan ilmu semua ya. Di sana akan menambah kecerdasan jika mana Akhi Uhti menonton video-video beliau ya. Apa ya nama tuh, Fatih belakangnya tuh lupa saya. Nanti saya akan letakkan linknya itu di deskripsi. Mohonlah sekiranya para hamba Allah sudi mengunjunginya, dan barang siapa para hamba Allah memurahkan urusan orang lain dalam berdakwah maupun dalam hal apapun dalam kebaikan, maka Allah pun akan murahkan hamba-hamba itu dengan kemurahan-kemurahan juga ya, dari segala urusan maupun dari segala apa yang ia munajatkan. Itu janji Allah. Kaum muslimin, terima kasih bagi para hamba Allah yang baru bergabung ya dan mendukung channel ini. Insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan tersendiri ya, karena bagi para hamba Allah yang menonton seperti biasa, seperti dahulu saya dahulu saya janjikan ketika channel ini dibuat, awal-awal channel ini dibuat, yang ya sedikit banyaknya untuk membantu umat, dan itu yang dahulu-dahulu sudah saya laksanakan, namun kesini-kesini gitu ya, oleh karena seringnya terkena dismon maka terhambat ya sedekah kita. Jadi sedekah para hamba Allah melalui channel ini ya, yang dimana para hamba Allah Akhi Uhti menonton itu menjadi sebuah sedekah bagi kami, dan insya Allah ya seperti yang sudah-sudah saya akan salurkan, walaupun mungkin kita tidak dapat sepenuhnya membantu para fakir, para orang-orang, para hamba Allah yang kurang beruntung, yang membutuhkan, walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya kita ada kontribusi di dalam agama ini. Kaum muslimin yang dahulu semalam tadi kita buat lelucon-lelucon para oten ya, lelucon-lelucon si Taiudin Birahi ini. Saat ini waktunya kita serius sedikit ya, kita serius dan simak baik-baik video ini, luar biasa. Saya rasa tidak banyak orang yang dapat menguraikan tentang apa yang ada di dalam Bible seperti Uhti yang satu ini, karena penguraiannya itu ringan ya, tapi jelas untuk dicerna gitu ya, ringan tapi jelas
untuk dicerna itu ya. Jadi nanti mohon sekiranya para Yahudi sudi ya mengunjungi channel beliau. Channel beliau channel besar, tapi ya tidak ada salahnya juga karena mencari ilmu itu dengan siapa saja dan di mana saja ya, selama itu kebaikan maka wajib kita mengambilnya kan itu. Nah, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama lagi ya karena saya banyak berkicau di sini, kita akan saksikan dan nanti akan saya kolaborasikan dengan apa perkataan si Udin dan ada lucunya dan juga nanti ada seriusnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kalau saya jadi biasa-biasa saja yang nggak sholat ataupun nggak ikut aktif di dalam agama itu, biasa saja, nggak ada yang mengganggu. Hanya karena saya ini ikut Yesus dan masuk agama itu, nah mereka marah, mereka benci. Apalagi saya tahu persis seluruh ajaran agama itu. Ya, mereka apalagi kalau saya lagi siaran itu seperti kesetanan mereka itu. Ya, kepanasan, panas itu. Itulah saudara-saudara. Yohanes 11 ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, mukjizat yang dilakukannya itu luar biasa. Ya, jadi beragama juga jangan berlebihan, makan dogma, doktrin. Ya, doktrin agama. Karena engkau akan keblinger, tersesat. Ya, mereka akan gila nanti saudara-saudara. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Bantahan Isa alaihi salam sendiri dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Bukti yang tidak memadai. Yesus lahir dalam keadaan suci. Orang Nasrani sering menyebut sebagai keajaiban yang ditunjukkannya sebagai bukti ketuhanan. Jelas dasar pemikiran ini lemah. Di dalam Alkitab dikisahkan penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu, Kejadian 2. Juga tentang mukjizat Nabi Elisa, Raja-Raja 456. Bahkan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Karena ia sama dengan anak Tuhan. Kejadian 14:18, Ibrani 7:3. Meskipun tiga pribadi tersebut secara umum memiliki kualifikasi yang sama dengan Yesus, tidak ada seorang Nasrani pun yang menuhankannya. Di dalam teks Alkitab, Yesus menggunakan istilah anak manusia, anak Tuhan, Mesias, dan Savior, juru selamat. Namun istilah-istilah tersebut juga digunakan untuk merujuk kepada orang-orang selain Yesus. Misalnya Zehezkiel disebut sebagai anak manusia, Zehezkiel 3:1. Selain itu, Yesus menyebut para pembawa kedamaian sebagai anak-anak Tuhan, Matius 5:9. Sikap mendua para penerjemah Alkitab terlihat dengan diterjemahkan kata Mesias yang tidak merujuk kepada Yesus sebagai orang yang kurapi. Misalnya Koresi, Raja Persia, diterjemahkan sebagai orang yang kurapi, Yesaya 4:5-1. Padahal kata asli Ibraninya adalah Mesias. Lihat juga Mazmur 22, di mana Mesias yang menunjuk kepada Daud diterjemahkan sebagai yang diurapinya. Padahal kata asli Ibraninya adalah Mesias.
Sementara itu ayat-ayat yang menunjuk kepada Yesus mereka terjemahkan dengan Mesias atau padanan kata Yunani Kristus. Dengan cara ini mereka berusaha memberikan kesan bahwa hanya ada satu Mesias. Untuk orang selain Yesus mereka menggunakan kata penolong, 2 Raja-Raja 13:5. Tetapi untuk ayat yang menunjuk Yesus mereka terjemahkan sebagai juru selamat, padahal sama-sama mengemban misi Savior. Persekongkolan dalam aktivitas penerjemahan modern dapat ditunjukkan dengan mudah. Alkitab King James 1611 tersebar secara luas. Bandingkan Alkitab tersebut dengan versi terjemahan yang lebih akhir, misalnya New American Bible. Pada Alkitab yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja 13:5 kita dapatkan kata Savior. Sedangkan pada New American Bible, kata itu diganti dengan sinonimnya Deliverer. Jelasnya, menurut Alkitab sendiri, juru selamat itu tidak hanya menunjuk kepada Yesus maupun Tuhan, Yesaya 43:3, tetapi juga menunjuk kepada orang lain selain Yesus. Hanya saja mereka menerjemahkannya secara tidak fair. 2 Raja-Raja 13:5, Nehemia 9:27, dan Obadya 1:21. Saviors bentuk jamak. Kemustahilan ketuhanan Yesus. Alkitab mencatat beberapa kemustahilan berkaitan dengan dugaan ketuhanan Yesus. Misalnya, Yesus sujud menyembah kepada Tuhan, Matius 26:39, Markus 14:35-36. Selain itu, ketika disalib, Yesus berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan, Matius 27:46, Markus 15:34. Teks ini sebenarnya dikarang dari Mazmur 22:26. Yesus juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, Markus 13:31-32. Bahkan Yesus menyuruh umatnya untuk berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, Matius 6:9-13. Tindakan atau sifat-sifat Yesus tersebut sangat mustahil dimiliki oleh Tuhan. Tetapi tindakan atau sifat-sifat tersebut hanya mungkin dimiliki oleh makhluk-makhluknya yang sudah semestinya menjadi hamba-hambanya. Catatan-catatan Alkitab di atas jelas-jelas membantah ketuhanan Yesus. Tetapi mengapa umat Nasrani bersikukuh menuhankan Yesus? Jawabannya terletak pada doktrin gereja yang sudah ditanamkan kepada setiap individu Nasrani sejak ia masih kanak-kanak. Umat Nasrani pada dasarnya tidak benar-benar memahami isi Alkitab yang sebenarnya. Mereka lebih mendasarkan diri pada apa yang gereja katakan tentang Yesus, bukan berdasarkan pada apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang Yesus. Disinilah penyebab kesalahpahaman umat Nasrani tentang pribadi Yesus. Lebih jauh, hampir semua orang yang mendengar cerita penyaliban ketika itu beranggapan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Oleh karena rupa orang tersebut benar-benar mirip dengan Yesus. Hal ini dimanfaatkan oleh para sastrawan dari Yunani dan Romawi, di mana bangsa Romawi ketika itu menjajah Palestina, yang ingin mengabadikan cerita penyaliban itu dengan menjadikan Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani, sebagai salah satu sumber karangan mereka. Lebih jauh lagi, nama Injil yang diklaim umat Nasrani untuk menyebut karya sastrawan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes justru baru muncul pada akhir abad ke-2 Masehi, Salib di Bulan Sabit, karya Dr. Gerald F. Dirks. Adapun kitab suci Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus, sebagaimana dinarasikan dalam Injil-Injil kanonik di bawah ini, telah hilang dimusnahkan oleh tangan-tangan Bani Israel. Matius 4:23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Tuhan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat juga Matius 9:35, 11:1, 24:14, dan 26:13. Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan. Lihat juga Markus 1:15, 38:39, 3:14, 8:35, 10:39, 13:10, 14:9, dan 16:15-20. Lukas 4:43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Tuhan, sebab untuk itulah aku diutus.
Lihat juga Lukas 4:44, 81, 96, dan 21. Jelasnya nama Injil yang diberikan kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukanlah kitab suci Injil yang asli yang diturunkan Allah kepada Yesus. Sedangkan Injil sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat Injil kanonik di atas, tentu saja Injil yang asli yang diturunkan Allah kepada Yesus. Pada waktu itu sedikit sekali orang-orang yang benar-benar tahu mengenai tentang Injil. Barulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tabir kebohongan perjanjian baru itu sedikit demi sedikit semakin terbongkar. Yesus membantah ketuhanannya. Simak baik-baik pernyataan Yesus menurut 4 Injil kanonik di bawah ini yang sangat tegas membantah ketuhanannya. Matius 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, demikian tadi kemensingannya, yang dimana video ini menjelaskan tentang bagaimana awal mula Bible dan awal mula apa itu Mesias, kan itu ya. Karena memang seperti yang Uhti ini terangkan ya, kalau memang Yesus itu layak menjadi Tuhan ya, layak menjadi Tuhan oleh karena tidak berayah, maka Melkisedek pun tidak kalah ya. Semestinya Melkisedeklah yang berhak untuk menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab Melkisedek hidupnya tidak berkesudahan, dan Melkisedek pun tidak berawal dan juga tidak berakhir, dan Melkisedek juga tidak berayah, tidak beribu, dan Melkisedek juga tidak bersilsilah ya. Artinya kalau tidak bersilsilah, dia entah dari mana lahirnya, tidak dilahirkan ya, karena tidak berawal ya, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Melkisedek itu hidupnya pun tidak berkesudahan, artinya dia tidak mati, kan begitu. Namun di sini orang Kristen tidak menuhankannya, malah justru menuhankan orang yang mati oleh karena menebus dosa. Padahal perihal masalah penebusan dosa itu hanyalah sebuah doktrin ya, sebuah doktrin saja. Karena Yesus sendiri tidak pernah berkata aku akan mati digantung di kayu salib sebagai penebus dosa umat manusia. Nah, umat manusia Kristen tidak ada. Jangankan penebus dosa ya, untuk agar kalian itu masuk surga saja tidak ada kok penebus dosa gitu ya. Jadi tidak ada. Kalaupun ada ayat itu di Yohanes itu, kalau tidak salah saya bunyinya darahnya akan tertumpah ya, dan menjadi penebus bagi banyak orang. Bagi banyak orang, tidak bagi orang Kristen tidak, tapi bagi banyak orang. Itu kalau memang Yesus itu tertumpah darahnya. Namun bagi kita umat Islam tidak wajib mempercayai itu, karena memang tidak ada penebusan dosa melalui Yesus, itu tidak ada. Nah, kalaupun itu ada, ya, ini mohon maaf, saya garis bawahi, kalaupun ada, ya, maka umat Muslim tidak perlu menjadi seorang Kristen, agar selamat, dapat masuk surga, agar tergolong orang yang tertebus dosanya. Karena apa? Karena Yesus sendiri, ya, tidak menyebutkan di situ, tidak menyebutkan orang Kristen, tapi menumpahkan darahnya tertumpah dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini umat, kalau memang benar itu ada, ya, darah tertumpah itu memang benar ada, maka umat Islam tetap masuk surga, ya. Namun sebaliknya, apabila perihal masalah tebusan dosa itu tidak ada, maka demi Allah, niscaya orang-orang Kristen pasti masuk neraka jahanam dan umat Muslim tetap masuk surga, ya. Karena apa? Karena penebusan dosa itu hanyalah doktrin yang direkayasa oleh bapak-bapak gereja. Namun perihal masalah dosa itu ditanggung masing-masing, itu pun di dalam Bible sekalipun itu juga dijelaskan bahwasanya dosa itu ditanggung masing-masing, ya, bukan hanya Islam, ya. Yahudi, ya, orang-orang Yahudi pun demikian. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa, dosa waris itu tidak ada, ya, karena
Yesus sendiri berkata, ya, jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, sebab mereka orang-orang seperti dialah yang empunya kerajaan sorga. Nah, itu artinya penebusan dosa itu gagal. Karena apa? Dosa waris itu gagal. Karena apa? Anak-anak kecil itu di dalam Islam tidaklah berdosa. Demikian pun di dalam Yahudi, anak-anak kecil pun tidak berdosa selagi dia belum melakukan dosa, selagi dia belum balik, maka dia belum, anak-anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan suci karena belum membuat dosa. Nah, demikian pun Yesus mengatakan bahwasanya jangan halang-halangi anak itu untuk datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga, kan begitu. Nah, sementara surga itu adalah tempatnya orang-orang yang tidak berdosa, tempatnya orang-orang kudus, tempatnya orang-orang suci dari dosa. Nah, kan gitu, orang-orang yang terlepas dari dosa. Jadi perihal masalah Kristen menjadi penebusan dosa menurut kekristenan itu gagal total, alias gatot, tidak ada, dan itu hanyalah sebuah doktrin gereja, doktrin bapak-bapak gereja yang dimana mereka memaksakan untuk kepentingan mereka, gitu ya. Jadi tidak ada. Nah, maka dari itu orang-orang Kristen di luar negeri sana sekarang ini sudah meninggalkan gereja, kaum muslimin, ya. Anak-anak muda milenial sudah tidak lagi ke gereja. Kenapa? Apa yang menjadi doktrin kekristenan itu semuanya bagi orang-orang yang mau menggunakan akal itu tidak masuk akal, maka mereka memilih meninggalkan gereja dan cenderung mereka ateis ataupun masuk Islam. Nah, jadi hanya di Indonesia saja yang Kristen itu masih ya, berkiblat, orang-orang Kristen Indonesia berkiblat kepada orang-orang Barat, namun orang-orang Barat sendiri sekarang sudah meninggalkan kekristenan. Nah, sial ya orang-orang Kristen di Indonesia ini. Maka ya mudah-mudahan saja ya mereka menyadari itu. Namun ya ini tadi ya karena kepentingan itu tadi. Jadi karena gengsi, karena ada dendam politik itu ya, kejadian 30S itu ya. Jadi anak keturunannya ini, anak cicitnya ini tetap saja mereka itu sebenarnya banyak dari mereka juga tidak tidak mempercayai kekristenan itu, tapi ya itulah karena budi kan. Orang Kristen dulu orang-orang G itu yang tersangkut itu dulu sama orang-orang Katolik gitu ya, dibantu orang-orang Katolik diberi makan, maka disinilah menjadi hutang budi gitu ya. Jadi kebencian mereka terhadap umat Islam ya, padahal yang menciptakan kebencian, menciptakan huru-hara itu dahulunya adalah orang-orang PKI itu sendiri, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.